Pemirsa, Yahya, seorang pengajar literasi atau pegiat literasi memiliki metode yang unik dalam mengajar yakni dengan menggunakan kostum badut. Bermodal 0 rupiah, Yahya meyakinkan dirinya untuk mengajar membaca hingga mengaji untuk generasi penerus bangsa. Berawal dari keresahannya melihat anak-anak di lingkungan sekitar rumahnya bermain gadget, mengantarkan Yahya seorang penggiat literasi mewujudkan perpustakaan keliling dengan caranya yang unik. Ya, untuk menarik simpati anak-anak, Yahya berani untuk tampil berbeda dengan berkostum badut. Bermodalkan kostum badut dan tekad yang kuat, Yahya yakin dapat mengantarkannya menjadi pengajar literasi yang disukai anak-anak. Mulai dari mengajarkan membaca hingga mengaji. Meski tidak memiliki modal yang cukup, Yahya berharap perpustakaan keliling yang kini menjadi taman baca syariah miliknya dapat memberikan dampak positif untuk anak-anak di lingkungannya, agar menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Yahya, pegiat literasi dengan kostum badut. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Yahya, Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengapresiasi nih apa yang dilakukan Pak Yahya untuk meningkatkan literasi anak-anak kita dengan membuat perpustakaan keliling dan kelas belajar mengajar juga ya untuk anak-anak secara gratis. Dan yang unik menggunakan kostum badut nih. Boleh diceritakan Pak Yahya kenapa membuat kelas belajar mengajar terus kostumnya juga yang Pak Yahya gunakan harus menggunakan kostum badut? Ya, karena supaya ada daya tarik anak-anak agar mereka demen datang ke majelis taklim atau ke sekolah dan untuk membaca buku supaya ada daya tariknya. Kalau mereka sudah demen datang ke majelis taklim, nah otomatis nanti mereka akan mau belajar. Jadi kita bikin daya tarik dulu dengan berkostum badut seperti ini. Memotivasi anak-anak agar mau belajar dan datang ke majelis taklim. Baik, jadi pendekatannya supaya bisa lebih dikenal anak dan bisa menjadi magnet juga ya untuk anak-anak supaya bisa lebih gampang gitu mendekat ke lokasi tempat belajar mengajar yang digagas oleh Pak Yahya. Kalau kelas belajar mengajarnya sendiri, ini ada pelajaran apa saja di sana dan yang mengajar apakah Pak Yahya sendiri? Alhamdulillah saya ada guru satu lagi, yaitu sama metodenya sama juga seperti pelajaran TK. Jadi walaupun taman baca, jadi metode pelajarannya setara sampai dengan pelajaran TK. Ada belajar membaca, menulis, seperti itu kayak sekolah. Jadi kurikulumnya juga sama ya dengan yang ada di sekolah ya Pak ya? Iya betul. Oke. Cuman secara gratis tidak ada pungutan biaya. Oke, ini dibuka secara gratis untuk anak-anak, jadi mereka bisa masuk free, benar-benar tidak dipungut biaya. Tapi apakah ada syarat tertentu, Pak? Misalnya dengan pemasukan atau pendapatan keluarga minimal berapa ratus ribu atau berapa juta baru bisa mengikuti kelas yang gratis ini? Baik. Sepertinya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Yahya, tetapi tadi yang sudah disampaikan Pak Yahya ini luar biasa sekali ya, bisa menginspirasi kita juga, di mana biasanya kalau anak-anak kita ajak untuk belajar, kita ajak untuk membaca di perpustakaan, biasanya mereka enggan karena itu menjadi hal yang membosankan untuk mereka. Nah untuk itu Pak Yahya ingin merubah konsep belajar yang lebih menyenangkan dengan menggunakan kostum badut di tempat Pak Yahya mengajar kepada anak-anak. Nah, kita akan menyapa kembali Pak Yahya. Pak Yahya, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Baik, ternyata kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Yahya. Dan yang menarik juga tadi Pak Yahya membuka kelas belajar mengajar ini secara gratis ya. Jadi setiap anak bisa masuk ke kelas belajar ini untuk menimba ilmu dan tentunya juga bisa mendapatkan teman-teman baru di sana. Karena tadi di tayangan sebelumnya kita lihat ada banyak sekali anak-anak yang sangat antusias mengikuti kelas belajar mengajar yang digagas oleh Pak Yahya dan ada berbagai pelajaran juga di sana.
Baik, kita akan kembali menanyakan soal kelas belajar yang digagas oleh Pak Yahya. Pak Yahya, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Pak Yahya, melanjutkan pertanyaan saya, Pak. Apakah semua anak betul-betul bisa masuk dengan gratis, dengan cuma-cuma tanpa ada syarat atau ketentuan yang berlaku? Misalnya pendapatan orang tua dengan berapa ratus ribu atau berapa juta per bulan yang boleh masuk ke dalam kelas Bapak, atau betul-betul free, tidak ada syarat dan ketentuan? Tidak ada syarat dan ketentuan, yang pasti anak tersebut mau datang belajar, mau benar-benar menimba ilmu dengan apa yang bisa saya lakukan. Oke, luar biasa. Nah, kalau melihat kostum Pak Yahya ini, saat ini sudah bermake up badut begitu ya. Biasanya apakah juga ada trik-trik badut yang ditampilkan Pak Yahya di kelas, atau hanya sekedar untuk set aja, atau hanya untuk make up aja menarik anak-anak, atau sebetulnya ada atraksi-atraksi badut atau sulap juga yang ditampilkan oleh Pak Yahya? Ada ice breaking juga sebagai motivasi anak-anak biar mereka semangat lagi, dan juga ada hadiah buat anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan saya. Ya, hadiah itu nggak seberapa nilainya, namun buat motivasi mereka, dan juga ada sulapnya juga. Jadi mereka tambah semangat. Seperti itu. Kalau kita monoton, terkadang anak-anak jenuh. Nah, gimana caranya saya nih, mereka mau datang dan belajar. Yaitu jadi caranya ada hadiahnya, walaupun nggak seberapa nilainya, ya dari apa yang kita pelajaran hari ini berikan. Bagi motivasi, ayo yang bisa menjawab pertanyaan dari pelajaran hari ini, siapa dapat hadiah. Kan termotivasi anak-anak. Seperti itu. Lalu ada hiburan lagi apa? Ada sulap, kan mereka sebutkan ada sulap. Pada itu kan identik ada sulapnya. Jadi kita sulap itu tidak pernah ada, selalu ada sulapnya. Oke, jadi ada atraksi. Cuman satu. Betul, jadi ada atraksi juga yang disisipkan di dalam kelas supaya anak-anak tidak bosan dan lebih bisa menikmati ya suasana belajar di sana. Tadi juga ada pelajaran agama ya di sana. Ini boleh dijelaskan lebih detail, Pak? Pelajaran-pelajaran akademik apa saja yang diajarkan di anak-anak pada kelas ini, Pak? Kita ada pelajaran baca Iqra, dan juga ada fikih, dan juga ada kaligrafi, dan juga ada kita pemenahan akidah akhlak buat anak-anak di era zaman sekarang ini, supaya mereka lebih beradab kepada orang tua dan maupun kepada siapapun yang mereka jumpai, supaya anak-anak Indonesia ini lebih berakhlak seperti itu. Baik, jadi juga diberikan pelajaran agama dan pendidikan moral ya, atau akhlak. Jadi selain tadi ada kelas belajar untuk menulis, ada membaca juga, mungkin bahasa Indonesia juga diberikan ya. Ada juga pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak. Jadi selain intelektualnya tinggi, tetapi juga didorong dengan moral atau akhlak yang harus tinggi juga diberikan di kelas ini. Luar biasa sekali, Pak Yahya. Lalu sejauh ini bagaimana, Pak, respon anak-anak yang belajar di kelas yang Pak Yahya gagas? Karena kan ini kelasnya beda ya dengan kelas-kelas pada umumnya di sekolah. Iya, alhamdulillah respon mereka pada positif, pada semangat di belajarnya. Ya seperti tadi, namanya anak-anak kadang moodnya ya, ada lagi semangat, karena ada yang mood ya mood, walaupun kita penampilan seperti ini. Namun gimana rasanya membangkitkan mereka lagi nggak mood? Nah itulah tugas kita, alhamdulillah. Walaupun mereka nggak mood, ya kita ajak mereka fun, lebih ceria. Ya terkadang juga saya belajar nggak hanya di sini, kita belajar di halaman luar, kan lebih nyaman, mereka lebih fun. Apa di bawah pohon, kita sambil belajar di anak-anak. Jadi kita mencari suasana yang baru kalau mereka ada masa kejenuhan belajar di taman baca saya ini. Saya milih keluar, seperti itu Kak. Baik, jadi sekali lagi menyuguhkan konsep yang fun, konsep yang menyenangkan agar anak-anak juga bisa sangat enjoy ya dalam belajar di sana. Saya juga penasaran, Pak Yahya, karena Pak Yahya kan tidak memungut biaya, alias kelas ini betul-betul gratis untuk anak-anak di sana. Lalu bagaimana Pak untuk biaya akomodasi, kemudian biaya buku di sana, dan juga biaya untuk sehari-hari Pak Yahya juga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini bagaimana Pak Yahya? Tapi ditahan Pak, kita akan bahas usai jeda ya Pak.
Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia pemirsa. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Yahya. Pak Yahya melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Ini kan Pak Yahya membuat kelas belajar mengajar gratis ya untuk anak-anak di sana. Lalu bagaimana untuk memenuhi akomodasi kelas belajar mengajar di sana Pak? Mulai dari buku, kemudian biaya listrik, dan Pak Yahya kan juga membuat perpustakaan keliling ya dengan sepeda. Ini bagaimana memenuhi kebutuhan Pak Yahya dalam aksi literasi ini, tetapi kan di satu sisi kelas yang Pak Yahya dirikan ini tidak dipungut biaya, Pak. Ya Alhamdulillah, samping saya ngajar ngaji seperti ini, saya juga ada panggilan untuk acara-acara ulang tahun dan dekorasi balon. Nah, ya walaupun terkadang ada yang manggil, ada yang enggak. Tetapi saya yakin kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun akan memberikan kita nggak tutup mata. Alhamdulillah, yang penting kita ada ikhtiar dan doa yang kita lakukan. Bersilaturahmi. Di samping saya juga perpustakaan keliling, terkadang ada aja orang yang baik, ya, memberikan saya sedikit untuk sekedar bensin atau apa, gitu. Itu pun saya terima untuk kegiatan perpustakaan keliling saya dan kegiatan yang berada di Taman Baca. Nah, jadi saya ada acara panggilan ulang tahun. Maka saya bersyukur bagi para orang-orang baik yang telah memakai jasa bantu saya, berarti para orang-orang baik ini telah membantu kegiatan saya, yang telah menggunakan jasa saya untuk acara ulang tahun. Sebagian saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan saya ini. Ya Alhamdulillah, alhasil yang penting kita selalu bersyukur, kita sehat, kita untuk selalu berbuat baik. Apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk nanti kita buat pulang kampung. Pulang kampung kemana? Ke akhirat, supaya ada bekal yang kita bawa. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini biaya untuk akomodasi dari penghasilan Pak Yahya ya dalam pentas menjadi badut ataupun dari pekerjaan yang lainnya. Dan ini juga seperti modal ya atau investasi Pak Yahya di masa depan ya di surga nanti. Luar biasa sekali. Pak Yahya, tadi kita lihat di tayangan ada banyak sekali video Bapak sedang naik sepeda membawa buku juga di belakangnya. Ini bagaimana konsep yang Bapak buat perpustakaan keliling dengan sepeda ini, Pak? Apakah setiap hari Pak Yahya berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberikan buku-buku secara gratis untuk anak-anak dan dibaca oleh anak-anak juga? Itu pas saya lagi ada waktu luang saya aja ya, Kak. Ketika ada waktu luang, itu saya keliling, ya. Waktu dulu sih setiap hari Jumat, kalau misalkan saya nggak ada kegiatan, nggak ada panggilan acara ulang tahun, itu saya keliling. Ya, keliling-keliling pakai sepeda untuk memotivasi anak-anak yang lagi pada bermain, supaya mereka lebih terarah bermainnya. Saya juga bawa hadiah, bawa musik. Musik itu seperti es krim. Biasanya kan kalau es krim, wah nih ada musik, wah pasti suka es krim. Kalau kita musik lagu literasi. Jadi setelah saya keliling, wah ada Om Badut, mereka sudah terngiang-ngiang. Itu yang pertama kali saya datangin, wah ada literasi, mereka langsung pada gerbek, pada datang, kayak gitu. Dengan pakai musik lagu literasi. Jadi supaya ada tanda, sinyal bahwa, oh hari ini ada literasi. Mereka tahu kalau ada musik itu mereka bawa pakai keliling. Tapi sebelumnya saya izin dulu sama RT setempat. RT bahwa saya ini ada literasi, mohon izin dan tempatnya. Baru saya mencari tempat yang banyak anak-anak lagi pada bermain di lapangan maupun di balai-balai warga. Biasanya kan tempat mereka bermain tuh, daripada mereka bermain HP ya kan, bermain game. Nah, datanglah saya menyemangati mereka dengan bawa hadiah, dengan saya bermain sulap. Mereka lebih happy belajar, walaupun cuma 1 jam setidaknya memberikan suatu pelajaran buat mereka untuk membaca buku untuk menambah wawasan dari buku yang mereka baca. Dari mereka yang baca itu nanti saya ini, ayo kalian baca buku apa? Ayo maju ke depan, nanti dapat hadiah, ceritain apa dalam isi buku tersebut. Memotivasi anak agar mereka berani maju ke depan di hadapan teman-temannya.
Oke, luar biasa. Jadi ada dampak yang luar biasa positif untuk anak-anak sehingga anak-anak juga bisa punya karakter yang berani ya untuk mengemukakan pendapat di depan teman-temannya. Nah, apakah juga ada dampak-dampak positif lainnya, Pak Yahya? Seperti anak-anak mungkin jadi lebih suka membaca buku di rumah atau lebih suka membuat kelompok belajar di lingkungannya atau seperti apa, Pak Yahya? Alhamdulillah, Pasra Gerakan ini ada juga beberapa tempat yang membuka pojok baca di lingkungannya. Hmm, Jadi mungkin di saat saya nggak bisa keliling, mereka sudah ada pojok baca di sebuah lingkungan di RT tempatnya. Alhamdulillah ada dampak positifnya bagi saya. Ada yang buka taman baca juga di lingkungannya. Jadi pas saya datang, saya udah tinggal berkunjung ke situ aja, sudah nggak nyari tempat lagi, karena hmm. mereka udah tahu kayak gitu Kak. Alhamdulillah. Jadi ada mereka ya untuk pas tabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ya, untuk bersama-sama mengisi sisa-sisa umur ini untuk berbuat baik kepada orang lain. Alhamdulillah. Hmm. Jadi apa yang saya lakukan ini ditiru. Saya sangat bersyukur ditirunya kebaikannya. Bukan mereka saya punya taman baca, mereka buka taman baca, bukan baca saya, oh dibuka lagi. Enggak. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi ada yang menekan perjuangan saya. Hmm. Syukur-syukur sampai saya umur sini udah tidak ada yang melanjutkan perjuangan saya. Jadi ada suatu amal yang berjalan, yang melanjutkan perjuangan saya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau kita berbicara mengenai aktivitas atau aksi yang dilakukan oleh Pak Yahya dalam meningkatkan literasi anak-anak kita ini kan tentu tidak mudah ya. Karena Pak Yahya memberikan semua tenaganya, waktu, tenaga, uang juga diberikan untuk kelas belajar mengajar ini. Tentu ada berbagai macam hambatan, tantangan, dan rintangan. Belum lagi cemoohan orang dari tetangga atau mungkin lingkungan Pak Yahya ya. Mungkin ada yang melihat dengan kacamata yang negatif atau memandang sebelah mata Pak Yahya. Ini bagaimana Pak Yahya agar tetap bisa melangkah maju ke depan, tetap bisa melakukan aksi sosialnya tanpa mendengarkan omongan di kanan kiri? Kalau masa omongan negatif pasti ada. Apa yang dikatakan kemauan, digaji kagak, dibayar kagak, ya kemauan sendiri, capek-capek dibuat sendiri. Ada. Jangankan orang lain, dari pihak keluarga saya pun ada yang bicara seperti itu. Namun kalau saya bismillahirrahmanirrahim, saya yakin biarin orang mau ngomong apa tentang saya, yang penting saya sudah berbuat yang positif buat lingkungan saya. Yang penting saya juga bisa dekat dengan anak-anak supaya mereka menjadi lebih baik. Karena di perjuangan zaman sekarang ini, ya kita gimana caranya biar anak-anak itu, yuk kita budayakan seperti zaman dulu lagi, yaitu pada baca buku, nggak pada hanya main handphone, saja main game. Kalau main handphonenya pelajaran sih, it's okay, no problem, nggak jadi masalah. Yang menjadi permasalahan kan mereka itu pada main game, game berjamaah, kayak gitu ya, bukannya pada belajar. Yang akhirnya takutnya mereka jadi menjadi hal yang negatif. Nah, kalau mereka anak yang kecil ya, yang belum ngerti tentang media tersebut. Nah, tapi kalau udah dewasa mungkin dia udah paham. Makanya itu kita arahkan kepada mereka. Alhamdulillah dari apa yang saya lakukan, dia respon ya. Walaupun ada cibiran, segala macam, cemohan, sampai istri saya mendengar, sampai keluarga saya mendengar, itu saya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tidak masalah buat saya. Saya tetap semangat untuk hijrah together, istiqomah forever. Saat bersama bahagia di sorga, insya Allah. Insya Allah ya Pak Yahya ya, luar biasa sekali misinya untuk meninggikan literasi anak-anak kita dengan berbagai aksinya. Dan Pak Yahya juga tidak mendengarkan ya cemoohan orang ataupun kacamata negatif dari orang-orang ya. Masuk kanan, keluar kiri aja ya seperti Pak Yahya bilang tadi. Tadi di video kita juga sempat melihat ada anak kecil Pak yang berkostum badut juga seperti Pak Yahya. Itu siapa Pak dan kenapa dia anak kecil itu juga ikut-ikutan pakai kostum? Apakah itu anak Pak Yahya?
Iya, itu anak saya. Hmm. Jadi anak saya itu sebagai daya tarik anak-anak, supaya mereka, kan ada yang takut juga ya sama badut ya. Mhm. Nggak semuanya berani ya saya kunjungi. Bagaimana kalau yang anak yang takut, kalau ada yang seumuran dengan mereka kan jadinya mereka berani sama badut. Yang awalnya takut, jadi berani sama badut. Karena saya ini bukan untuk menakuti anak-anak. Dan juga ada juga orang tua yang pernah ngomong, awas tuh ada badut, nakutin anak-anaknya dengan pakai kata badut. Sebetulnya saya nggak suka. Kenapa? Karena saya ini berusaha bagaimana badut ini menjadikan sebuah contoh apa yang saya lakukan ke anak-anak dengan adab dan akhlak. Makanya alhamdulillah anak saya si Bacil, ya badut cilik tuh ada di layar, itu kemauan dia sendiri sebetulnya Kak. Bukan atas saya, mohon saya memaksa mereka, anak saya enggak. Tapi anak saya, dia mau ayah, saya mau seperti ayah, bantuin ayah. Kan saya sayang sama ayah, kayak gitu kata dianya. Dari usia 4 tahun, dia udah mentalnya alhamdulillah sudah berani menghadapi orang banyak. Yang menghibur. Jadi anak yang takut jadi berani dengan adanya anak saya si Bacil, yaitu badut cilik. Luar biasa. Ini saya jadi ingat peribahasa nih Pak Yahya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Jadi anak Pak Yahya juga terinspirasi dari sang ayah tercintanya sendiri untuk menjadi badut. Dan mungkin kedepannya juga akan menjadi sosok yang menginspirasi ya dengan menjadi seorang yang melakukan aksi sosial, meningkatkan literasi untuk anak-anak kita. Pak Yahya, dengan melihat berbagai macam aksi sosial Pak Yahya untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita, apa mimpi besar Pak Yahya untuk anak-anak kita, untuk generasi muda kita yang akan menjadi generasi penerus bangsa? Mimpi saya adalah agar anak-anak Indonesia ini bisa menjadi cerdas, berakhlak, sayang terhadap semuanya, dan juga semoga dengan adanya literasi yang saya gerakan saat ini, anak-anak Indonesia lebih gemar lagi untuk belajar, datang sekolah menuntut ilmu setinggi mungkin untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan juga bisa mengangkat harkat derajat martabat kedua orang tuanya dengan pendidikan agama, dengan yang berakhlak, dengan yang sopan, dengan yang baik. Harapan saya ke depannya seperti itu, agar anak-anak Indonesia ini lebih semangat belajarnya, tidak selalu dengan game atau mencontoh hal-hal yang tidak baik seperti itu. Baik. Supaya nanti ke depannya ada ladang amal ibadah saya yang berjalan, walaupun saya sudah tidak ada di muka bumi ini, setidaknya sudah ada yang saya perbuat di sisa-sisa umur saya ini. Baik, luar biasa sekali. Kita harapkan dengan aksi yang Pak Yahya lakukan bisa menjadi bekal ya untuk anak-anak kita dalam meraih mimpi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Yahya telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai jeda kita akan mengajak Anda melihat sosok pelestari alat musik tradisional Kulcapi di Medan, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.